mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program kali ini kita akan membahas tentang sebuah aktivitas yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada kegiatan menjaring informasi yang akurat, yaitu wawancara. Saudara mahasiswa, sebelum berlatih berwawancara yang baik, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian wawancara. Wawancara sering diartikan sebagai sebuah pertemuan antara pewawancara dan narasumber. Pewawancara bertugas untuk menggali informasi dengan cara mengajukan pertanyaan. Adapun narasumber berperan sebagai sumber informasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Wawancara sepintas mirip dengan dialog karena terjadi percakapan di dalamnya. Namun jika diteliti lebih lanjut, ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Di dalam sebuah wawancara, seorang pewawancara akan selalu menggali informasi dengan bertanya, dan narasumber selalu menjadi informan dengan memberikan informasi. Perubahan peran pelaku komunikasi bisa dikatakan tidak pernah atau jarang terjadi. Sedangkan di dalam sebuah dialog, peran pelaku komunikasi antara pihak pertama dan kedua acap kali berganti peran. Hal ini dikarenakan di dalam dialog kedua pihak sama-sama membutuhkan informasi, selalu memberi informasi dan selalu menerima informasi. Saudara, langkah awal dalam melakukan wawancara adalah mempersiapkan prosedur dan penilaian wawancara. Yang pertama, persiapan wawancara. Poin-poin penting yang harus disiapkan pewawancara adalah 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan tujuan wawancara. 3. Memilih narasumber. Dan 4. Mempersiapkan pertanyaan. Selain poin-poin tadi, hal yang tidak kalah pentingnya dalam wawancara adalah menjaga mimik muka atau reaksi yang perlu atau tidak diperlukan selama proses wawancara berlangsung. Ada beberapa karakteristik mimik yang perlu dikembangkan, yaitu 1. Feel friendly, 2. Look friendly, dan 3. Sounds friendly. Feel friendly yaitu menjaga mimik agar memancarkan simpati dan rasa tertarik dengan narasumber. Look friendly yaitu menjaga pandangan mata kepada lawan bicara agar memancarkan simpati dan bersahabat. Sounds friendly yaitu rasa simpati, ketertarikan pada topik wawancara yang terpancar pada suara, intonasi, ucara kita. Saudara mahasiswa, di dalam wawancara, pewawancara hendaknya pandai-pandai menggali informasi dari narasumber. Ada beberapa jenis pertanyaan yang digunakan dalam rangka menggali informasi, yaitu 1. Pertanyaan pendahuluan atau pemanasan. 2. Pertanyaan mengarahkan. 3. Pertanyaan menggali. Dan 4. Pertanyaan penutup. Pada pertanyaan pendahuluan, biasanya diawali dengan sapaan, seperti menanyakan kabar atau situasi di lingkungan wawancara. Untuk itu, silahkan Anda simak cuplikan berikut ini. Selamat pagi Ibu Audi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu atas terpilihnya Ibu sebagai Ibu Teladan tingkat nasional. Oke, terima kasih. Hebat ya Ibu ya. Luar biasa. Oh iya Bu, pertama kalinya ya Bu ya kita bertemu di sini ya Bu Iya, ya. betul pertama kalinya ya. Perkenalkan Bu, saya Fani. Terkait dengan terpilihnya Ibu sebagai Ibu Teladan tingkat nasional, Iya. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke, silahkan. Boleh ya Bu ya? Saudara mahasiswa, selanjutnya adalah pertanyaan mengarahkan. Biasanya pertanyaan ini bergantung dari narasumber yang akan kita wawancarai, seperti video berikut ini. Sebagai seorang guru, sudah berapa lama Ibu berdinas? Kira-kira 15 sampai 20 tahun yang lalu saya memulai karir saya di bidang pendidikan. Jadi awalnya saya menjadi guru SD, kemudian ada kesempatan untuk menjadi guru SMA, yaitu sampai sekarang saya tetap setia pada profesi saya menjadi seorang guru.
Apakah itu panggilan jiwa Ibu? Kelihatannya seperti itu karena kebetulan keluarga saya juga sebagian besar bergerak di dunia pendidikan. Tidak semuanya jadi guru, ada yang menjadi dosen, kemudian ada yang menjadi peneliti, dan ternyata saya salah satu di antara mereka. Begini Bu, dalam masyarakat kita sering mendengar guru pelaku korupsi. Bagaimana pendapat Ibu tentang guru? Guru pelaku korupsi, waduh, ini kalimatnya agak berat ini ya sebetulnya ya. Karena kalau guru pelaku korupsi saya pikir ya tidak hanya guru saja, tapi apakah memang seorang guru adalah pelaku korupsi begitu? Itu yang sebetulnya harus dipahami. Karena kalau hanya mendengar guru sebagai pelaku korupsi, persepsinya akan macam-macam. Tetapi mungkin saya melihat bahwa guru memiliki kontribusi besar dalam menghantarkan siswa untuk tidak menjadi bagian dari koruptor itu sendiri. Mungkin itu sebetulnya yang harus difikirkan kita. Saudara mahasiswa dalam pertanyaan menggali, orang yang diwawancara diarahkan untuk lebih menjelaskan pertanyaan yang diucapkannya. Berikut ini contoh video tentang pertanyaan menggali. Bagaimana kalau si pelaku korupsinya sendiri itu guru, Bu? Ini yang agak susah sebetulnya, karena yang saya harapkan sih memang tidak ada guru yang melakukan korupsi. Kenapa? Karena kita profesi guru ini merupakan garda terdepan, salah satu garda terdepan dalam menyelamatkan anak bangsa. Tentunya dalam menjalankan perannya guru tidak bisa melakukannya sendiri. Ada peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Ini yang merupakan PR kita bersama. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh guru agar anak didiknya mencontoh hal-hal baik? Apalagi sekarang di televisi marak berita tentang pelaku korupsi yang tentang kap tangan gitu, Bu. Waduh, ini apa yang harus dilakukan? Yang pasti kalau menurut saya secara teori tidak bisa dikemukakan di kelas. Tetapi yang harus dilakukan adalah melalui perilaku. Ini, jadi saya merasa bahwa tidak semua orang bisa menjalani profesi sebagai guru karena tanggung jawabnya luar biasa. Saya selalu bilang kepada murid-murid saya bahwa menjadi guru itu tanggung jawabnya akhirat. Besar, ya? Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi hitungan nanti di alam berikutnya begitu. Jadi saya sepakat kalau misalnya yang harus kita lakukan adalah perilaku. Jadi memberikan contoh keteladanan yang baik. Jadi kalau menurut saya salah besar kalau yang harus disampaikan adalah teori. Korupsi tidak boleh, harusnya seperti ini, tidak boleh seperti itu. Karena saya pikir itu bukan merupakan mata pelajaran yang harus disampaikan, tetapi harus diperlihatkan. Ya, harus diperlihatkan. Betul. Ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau begitu menurut Ibu bagaimana hubungan guru dan murid setelah murid menamatkan atau menyelesaikan pendidikan? Setelah menamatkan, jadi hubungannya seperti apa? Berarti kita bicara tentang alumni ya? Iya. Oke. Yang diharapkan adalah memang hubungan itu tidak selesai begitu saja. Merupakan ide yang bagus ya kalau misalnya memang setiap sekolah itu memiliki ikatan alumni ya, seperti saya pikir hal itu sudah pernah kita temui di beberapa perguruan tinggi. Tetapi kalau di sekolah saya pikir belum terorganisir dengan baik. Tapi ini saya pikir merupakan ide yang bagus yang memang harus dibicarakan antara stakeholder di sekolah dengan melibatkan orang tua, kemudian anak didik juga, dan pihak sekolah. Stakeholder itu lingkungan yang terlibat di dalam sekolah. Jadi ketika kita bicara sekolah bukan hanya bicara mengenai siswa dan guru saja atau dengan kepala sekolah, tetapi ada orang tua, ada keterlibatan orang tua, kemudian termasuk masyarakat sekitar itu juga merupakan stakeholder dari sekolah tersebut. Iya. Baik Bu, menurut Ibu nih ya, bagaimana perilaku citra korupsi para guru, Bu? Kalau citra korupsi yang saya harapkan memang tidak ada guru yang terlibat dengan korupsi. Tetapi yang menarik adalah begini, saya melihat bahwa sebagian besar masyarakat melihat korupsi itu selalu identik dengan uang dan kekuasaan. Tetapi saya pikir bahwa korupsi tidak hanya seperti itu saja, tetapi dengan waktu misalnya. Atau mungkin terkait di dunia pendidikan, saya pikir yang dominan adalah waktu ya. Misalnya jam pelajaran harusnya 2 dikali 45 menit, tetapi ternyata dalam prakteknya hanya 2 dikali 40 menit. Saya pikir itu juga merupakan salah satu contoh yang tidak baik. Ya, ini kita tidak bicara hanya perkalian 2 dikali 5 menit saja, tetapi dampak dari itu, dan itu menjadi contoh yang tidak baik buat siswa. Dan saya akan sangat percaya bahwa hal-hal seperti itu akan berdampak lebih tidak besar baik ke depannya. ya? Iya. Jadi apakah semua guru Ibu anggap seperti itu?
Saya meyakini tidak begitu Tidak ya, ya? karena memang korupsi itu tidak hanya bisa diidentikan dengan guru. Makanya topik ini menjadi sesuatu yang menarik karena saya selalu percaya bahwa guru adalah garda terdepan begitu dan harus memberikan teladan yang baik tentunya setelah Menarik ya, Bu, keluarga ya? dan masyarakat ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang menarik dan memang saya mengajak rekan-rekan guru untuk melakukan refleksi bersama karena tanggung jawab kita untuk memberikan keteladanan merupakan hal yang tidak bisa dianggap mudah begitu. Jadi saya pikir baiklah saya mengajak semuanya untuk memulai dari hal-hal yang memang bisa kita lakukan bersama. Tanggung jawabnya besar ya Bu ya? Betul, betul sekali. Tadi Ibu mengatakan salah satu citra buruk dari guru adalah manipulator nilai. Manipulator Iya, nilai. manipulator Saya tidak nilai. menjelaskan itu secara gamblang ya. Tadi saya hanya membicarakan bahwa mungkin terkait dengan waktu mengajar misalnya seperti itu. Tetapi mungkin contoh salah satunya adalah manipulator nilai, Mbak. Manipulator nilai itu seperti apa ya? Iya, mungkin saya pasti juga kurang bisa mendeskripsikan, Iya. tetapi mungkin seperti ini, dalam melakukan evaluasi harusnya terukur dengan menggunakan rubrik penilaian Penilaian, begitu. oke. Tetapi mungkin karena pengaruh kedekatan, misalnya kebetulan saya contoh saya guru, kemudian Mbak Fani adalah murid saya. Iya. Karena saya merasa saya dekat dengan Mbak Fani, harusnya Mbak Fani nilainya 7. Oke, karena dekat saya kasih 8 gitu ya. Itu yang saya pikir bukan merupakan sebuah contoh yang baik gitu. Walaupun memang dalam melakukan penilaian ada sifat subjektif begitu. Tetapi selama itu memiliki landasan yang berupa rubrik penilaian, saya pikir itu tidak menjadi masalah. Bersifat subjektif ya Bu ya? Betul, Itu seperti pasti apa akan Bu? terlibat. Boleh dijelaskan Bu? Begitu yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang pengaruh kedekatan antara guru dengan siswa sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana guru memberikan nilai kepada siswa. Atau mungkin karena melihat anak ini kayaknya enak ya sehingga nilainya saya berikan padahal itu tidak haknya begitu. Itu sebetulnya hal-hal yang mungkin ada potensi ke arah situ. Tapi saya percaya rekan-rekan guru di Indonesia pada khususnya tidak akan melakukan seperti itu. Gitu ya Bu ya? Iya. Pertanyaan saya nih Bu, apakah para guru tidak memahami bagaimana memberikan penilaian terhadap proses belajar mengajar? Oh, tentunya iya, karena itu salah satu kompetensi untuk menjadi seorang guru, memahami bagaimana penilaian dilakukan. Makanya yang saya sampaikan, membuat rubrik penilaian adalah tugas awal guru sebelum melakukan pemberian materi pembelajaran di kelas. Dan semua merujuk kepada awal rubrik ya, Bu, ya? penilaian. Dan tidak hanya melalui rubrik penilaian saja, tetapi penilaian kan bisa dilakukan dengan hal lain, misalnya melalui observasi misalnya. Melihat apakah siswa tersebut sudah melakukan proses pembelajaran secara baik atau tidak. Baik. Betul. Memberikan penilaian terhadap proses belajar mengajar Bu? Betul, termasuk Betul ya? itu. Iya. Bu Audi, menurut Ibu bagaimana pencegahan dan pemberantasan jika benar ada korupsi sekolah yang dilakukan oleh pengelola sekolah? Perannya atau apa? Cara mencegahnya ya? Iya, mungkin ya? cara mencegahnya. mencegah ya. Yang pasti memang harus Pemberantasannya, Bu. komitmen. Iya. Harus komitmen dari semua stakeholder sekolah tersebut untuk tidak melakukan korupsi. Apapun bentuknya dan sekecil apapun, apakah itu waktu, kemudian pemberian nilai begitu. Dan ini sekali lagi tidak bisa kita woro-woro tidak bisa Woro-woro. kita teriakan atau kita Teriakan, jadikan ya. slogan, hanya sebatas slogan atau semboyan saja. Tetapi memang semua pihak sekolah, semua stakeholder di sekolah itu memahami bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memang akan merujuk pada korupsi yang tadi, begitu. Merujuk pada korupsi. Iya. Maksudnya bagaimana Bu? Merujuk pada korupsi misalnya Iya. tadi ya yang saya berikan contoh tentang korupsi waktu misalnya. Baik. Misalnya siswa harusnya masuknya jam 6:30 tetapi masuk sekolah, masuk kelas ternyata jam 7 lewat. Itu juga merupakan salah satu contoh untuk korupsi waktu begitu. Tetapi sebelum kita bicara pada siswanya, gurunya dulu yang harus memberikan teladan yang baik. Baik. Korupsi sekolah yang dilakukan oleh pengelola sekolah kan Bu? Pengelola sekolah ini dalam hal apa ini, Mbak? Pengelola sekolah dalam hal pencegahan. Pencegahan Iya, pengelola pencegahan. sekolah mungkin kaitannya dalam hal yang lebih luas mungkin ya, Iya, atau betul. mungkin tentang pendanaan BOS mungkin barangkali atau Iya. pengadaan buku begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa sekolah itu sudah memiliki mekanisme dan manajemen yang baik sehingga bisa meminimalkan potensi-potensi terkait dengan korupsi. Korupsi. Betul.
Menurut Ibu, apakah pengawasan langsung oleh masyarakat perlu dilakukan? Tentunya perlu Perlu memang. sekali. Iya betul, makanya tadi seperti yang saya katakan bahwa ketika bicara sekolah bukan hanya bicara tentang guru dan siswa saja, tetapi banyak komponen yang terkait. Salah satunya orang tua maksud saya. Orang tua. Salah satunya orang tua dan masyarakat. Dan saya percaya orang tua adalah sebagian dari masyarakat. Dan itu fungsi pengawasan harus dilakukan begitu. Jadi ini merupakan PR kita bersama karena fenomena yang terjadi adalah banyak orang tua yang hanya menyerahkan anak ke sekolah kemudian tidak memantau apa yang terjadi terkait Melepas dengan tanggung proses jawabnya ya, Bu, belajar, ya. kemudian terkait dengan manajemen sekolah, dan itu saya pikir harus mulai dikikis begitu. Jadi memang kontribusi masyarakat memiliki peranan penting dalam meminimalkan potensi korupsi. Korupsi. tadi. Apakah komite sekolah itu cukup, Bu? Komite sekolah sejauh ini saya pikir cukup, karena ketika bicara komite sekolah ada perwakilan dari pihak orang tua dan masyarakat, ya. Malah kadang-kadang saya melihat beberapa sekolah masih melibatkan orang tua dari alumni sekolah itu, betul. Tetapi PR-nya adalah bukan hanya tentang komite sekolah, tetapi tugas dan tanggung jawab komite sekolah. Visi misinya harus seperti apa? Peran komite sekolah terhadap manajemen sekolah seperti apa? Itu kadang-kadang yang belum jelas. Jadi yang saya temukan rata-rata komite sekolah hanya sebagai komite sekolah saja yang mungkin baru bertugas ketika ada acara perpisahan misalnya. Padahal komite sekolah memiliki tugas yang lebih berat daripada itu. Artinya tidak perlu gitu yang lainnya ya, Bu ya? Saya pikir perlu. Perlu. Oh, maksudnya terkait dengan komite sekolah. Iya, Kalau betul. sudah dengan komite sekolah, oh ya, saya pikir dengan komite sekolah sudah cukup. Saudara mahasiswa, jenis pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan penutup. Setelah kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ada baiknya sebelum menutup wawancara kita meminta penegasan kembali terhadap apa yang sudah diungkapkan oleh narasumber. Seperti video berikut ini. Baik Ibu, seperti yang kita sudah bahas tadi nih ya, Bu, mengenai berbagai hal tentang korupsi sebagai pertanyaan penutup. Kira-kira apa harapan Ibu terkait dengan penanggulangan korupsi tersebut? Oke, saya tetap berkeyakinan bahwa memberikan teladan adalah hal yang harus kita lakukan. Tetapi bukan hanya kami sebagai profesi guru saja, tetapi saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua, untuk memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Oke, baik ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik. Kita sudah mendapatkan informasi dari Ibu. Semoga apa yang kita harapkan tercapai ya Bu ya. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Saudara mahasiswa, setelah penjelasan tentang wawancara tadi, sekarang tentu Anda telah memiliki gambaran yang jelas tentang apa itu wawancara. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Bagaimana membawa diri dan menjaga sikap selama wawancara dan jenis-jenis pertanyaan yang harus disusun untuk kelancaran proses wawancara. Dengan bekal pembelajaran ini, Anda diharapkan bisa mempraktikannya dalam berwawancara dengan narasumber di kemudian hari. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai wawancara. Semoga materi tadi bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu.